Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ustazah pada hari ini pada mata pelajaran tema. Apa kabarnya Ananda? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sehat, amin, amin ya robbal alamin. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya, hari ini kita telah sampai pada tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan kita telah sampai pada pembelajaran ketiga dan keempat. Oke Ananda, semangat ya belajarnya. Apakah Ananda sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Kita mulai ya Ananda. Sekarang, coba Ananda amati gambar di samping ini. Ini adalah gambar sebuah proses atau interaksi yang terjadi di sebuah pasar. Pernahkah Ananda ke pasar? Oke, sekarang coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang dapat ditemui di pasar? Di pasar, kita bisa menemui penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, bagaimana prosesnya sayuran dan buah dapat sampai ke rumah kita? Jadi, sayuran dan buah yang ditanam oleh petani dijual di pasar dan kita membelinya dan buah tersebut kita bawa ke rumah kita masing-masing. Yang ketiga, apa aktivitas yang kamu temukan dalam gambar? Aktivitas yang kita temukan dalam gambar ini adalah aktivitas interaksi jual-beli. Jual-beli antara pedagang dan pembeli. Yang terakhir, apa jenis aktivitas dan siapa pelaku aktivitas yang dapat kamu temukan pada gambar? Orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah produsen atau pedagang besar atau distributor utama, pedagang kecil, hingga konsumen atau pembeli. Lanjutkan ya Ananda. Ini adalah gambar pembangunan sosial. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Selanjutnya, mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Tujuan pembangunan sosial adalah mengembangkan dan membangun kesejahteraan, memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Contohnya yaitu toko roti. Selain itu juga terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Oke, ini adalah identifikasi dari pembangunan. Sekarang kita akan membahas pembangunan sosial budaya pada bidang kesehatan. Antara lain dengan program lingkungan sehat, perilaku sehat, perbaikan gizi masyarakat, obat makanan, dan dihindari dari makanan yang berbahaya atau bahan-bahan berbahaya. Selanjutnya, pada bidang kesejahteraan sosial. Di bidang ini, yaitu dengan pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia, meningkatkan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial.
Selanjutnya, bidang kebudayaan dan pariwisata. Pembangunan sosial di bidang kebudayaan dan pariwisata meliputi pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional. Selanjutnya yaitu pada bidang olahraga. Meliputi penumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan, dan kalangan generasi muda, dan pelindungan bagi generasi muda dari bahaya narkoba. Oke, ini adalah pengembangan sosial budaya. Selanjutnya, menjelaskan adat istiadat di suatu daerah. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-menurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda, seperti Ngaben di Bali, Tabui di Sumatera Barat, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Selanjutnya kita akan mempelajari Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Hal tersebut tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai semboyan negara Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Walaupun kita mempunyai suku budaya yang berbeda-beda dan adat istiadat yang berbeda-beda, hal itulah yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu. Dengan bermacam-macamnya budaya itu, kita satu atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Karena itulah tujuan dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah salah satu contoh perbedaan budaya yang ada di Indonesia, yaitu mulai dari tari yang berbeda maupun upacara adat yang berbeda. Tetapi walaupun berbeda, Indonesia tetap satu. Ini faktor-faktor pendukung keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Indonesia mempunyai letak yang sangat strategis, sehingga banyak pedagang asing yang berdagang sekaligus menyebarkan budaya mereka, sehingga budaya di Indonesia berbeda-beda. Kedua, bentuk negara kepulauan. Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau tersebut terpisah-pisah sehingga kebudayaan di setiap pulau juga berbeda-beda. Yang terakhir, kondisi alam. Kondisi alam ini menyebabkan mata pencaharian rakyat Indonesia berbeda-beda. Mata pencaharian tersebut juga bisa mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menyimpulkan ciri kebahasaan iklan media cetak dan media elektronik. Pada media cetak, iklan disampaikan secara tertulis, sehingga dapat dibaca kapan saja. Sedangkan pada media elektronik radio, iklan hanya dapat didengar. Dan pada media televisi, iklan dapat dilihat dan didengar. Bahkan bisa kita membaca teks yang ada di TV. Walaupun berbeda-beda, namun kedua jenis iklan ini, yaitu
iklan media cetak dan media elektronik ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan untuk mempengaruhi pembaca dan pendengar. Ini adalah salah satu contoh iklan yang ada di Indonesia. Satu kata Indonesia, kerukunan hindarkan perpecahan, binekakan taat jadi penghalang. Oke Ananda, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.